Pemirsa, ratusan plat besi pelindung beton Jalan Tol Wiyoto Wiono di Tanjung Priok, Jakarta hilang dicuri. Warga pun resah khawatir jalan tol bisa roboh. Plat besi pelindung lapisan beton Jalan Tol Wiyoto Wiono di Papanggul, Tanjung Priok, Jakarta Utara hilang dicuri orang. Pencurian ratusan plat besi ini membuat warga sekitar resah. Mereka khawatir Jalan Tol Wiyoto Wiono bisa roboh lantaran plat besi yang dicuri berfungsi melindungi lapisan beton agar tidak mudah rusak. Pencurian ini telah berlangsung selama setahun. Bahkan warga sempat mempergoki kawanan pencuri. Ini buat murnya, dia buat mingkal pelatnya, diketok, lepas. Bapak pernah mergokin? Iya, ini ketinggalan ini. Itu, sauber ketinggalan ininya. Halo. Warga meminta pengelola Jalan Tol Wiyoto Wiono memperbaiki pelindung beton agar tidak membahayakan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah menggunung di dekat pemukiman di Marunda, Jakarta Utara hingga bahkan melebihi atap rumah warga. Warga resah lantaran bau busuk menyengat terlebih saat hujan. Tumpukan sampah ini menggunung di dekat pemukiman warga di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. TPA ilegal ini sudah ada 10 tahun, tumpukan sampah sudah melebihi atap rumah warga. Warga menyebut keberadaan PA ilegal ini sudah meresahkan karena menimbulkan bau busuk, terutama saat turun hujan. Warga pun mengaku telah melaporkannya ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas. Warga juga dilarang ke lokasi, hanya truk pengangkut sampah yang bisa memasuki kawasan TPA. Setahu saya itu kurang lebih hampir 10 tahun deh yang saya tahu nih. Udah agak lama, cuma kalau masalah meresahkan sih resah ya. Pernah dampaknya kena baunya itu. Di saat pas lagi hujan, tuh musim hujan tuh baunya minta ampun. Pemprov diminta menindak tegas para pengelola TPA ilegal ini yang sudah meresahkan warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis MBG, polisi kembali memeriksa pelapor Mitra Dapur SPPG Kalibata. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa pelapor, yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata. 5 orang saksi dari Mitra Dapur SPPG Kalibata dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor serta korban pada bagian administrasi dapur, operasional, dan pihak yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Presiden Prabowo berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya? Oh ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Pemirsa, surutnya perairan Laut Utara Tangerang membuat pagar laut terlihat berantakan. Ribuan batang bambu berserakan mengganggu aktivitas nelayan. Dibantu warga, petugas merapikan batang bambu yang berserakan di perairan Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Surutnya air laut membuat pagar laut yang tertancap terlihat. Air laut yang surut juga membuat aktivitas nelayan terganggu karena di sekitaran perairan hanya menyisakan lumpur. Perahu Bapak kena rusak karena bambu-bambu? Karena kemarin waktu pada nelayan ada yang dobol kena bambu perahunya. Nelayan meminta pemerintah agar segera menata pagar laut dan merapikan kembali kawasan perairan seperti sedia kala. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lengah. Predator anak kerap ditemukan di lingkungan tempat tinggal hingga sekolah. Di Jakarta Pusat, pria paruh baya mencabuli anak tetangganya. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, pria menyamar menjadi pengurus ponpes dan mencabuli puluhan santri. Ratusan warga menggeruduk seorang pria paruh baya yang tega mencabuli bocah perempuan 8 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga geram dan nyaris menghakimi pelaku yang digiring ke pos keamanan RW.
Pelaku merupakan seorang pemulung mencabuli korban di sebuah gang sempit di dekat rumah dengan iming-iming imbalan Rp5.000. Orang tua baru mengetahui setelah anaknya mengeluh sakit pada alat vital. Ketahuannya anaknya itu melaporkan mengadu kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kapan kejadiannya, Pak? Menjelang sholat maghrib. Predator anak tak hanya kerap ditemukan di sekitar tempat tinggal, tapi juga di lingkup pendidikan. Di Salatiga, Jawa Tengah, pelaku pencabulan menculik korban anak-anak lalu dititipkan ke pondok pesantren. Pelaku melamar sebagai pengasuh pondok pesantren dengan bekal surat santri palsu. Saat bekerja di Polres itulah pelaku mencabuli korban. Sebelum di Salatiga, sudah ada korban juga di Jawa Timur. Kita lihat memang modusnya dari satu tempat ke tempat lain. Dari Jakarta dan Salatiga, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Angkutan Nasional, hari ini seluruh moda transportasi di Jakarta digratiskan. Naik Transjakarta, MRT hingga LRT hanya dikenakan tarif Rp1. Dan berikut laporan dari Hamzah Hasibuan. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif khusus Rp1 bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Nantinya, masyarakat ini bisa menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT secara cuma-cuma ataupun dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan harga Rp1. Dan saya saat ini sudah berada di salah satu halte Transjakarta yang berada di Bundaran HI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Ini mau pada kemana ini Bu? Kita mau jalan-jalan. Tahu nggak kalau hari ini tuh sebenarnya transportasi umum semua di Jakarta Rp1? Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu, pas tadi ngetep tahu harganya Rp1. Gimana tanggapannya Bu dari Rp1? Senang banget. Dan naik Transum ataupun PJ ini biasanya mau kemana sih? Kerja atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan, Mas. Mudah-mudahan kota-kota lain menyusul ya. Kota-kota lain menyusul seperti Jakarta. Terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati transportasi umum. Ya, itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat yang menggunakan transportasi umum, salah satunya Transjakarta dengan tarif khusus Rp1. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi menjadi perhatian publik. Kali ini bukan karena gebrakan aturan, namun karena mobil mewah milik pribadinya kedapatan nunggak pajak hingga Rp42 juta. Deddy Mulyadi menjadi sorotan publik. Kali ini gara-gara mobil mewahnya yang kedapatan nunggak pajak puluhan juta rupiah. Mobil mewah Lexus LX 600 berplat nomor B2600 SME keluaran tahun 2022 ternyata nunggak pajak sebesar Rp42 juta. Ramai jadi sorotan, orang nomor 1 di Jawa Barat ini menjelaskan, mobil Lexus senilai Rp1,9 miliar miliknya itu masih cicilan dan atas nama orang lain. Proses mutasi masih berlangsung oleh pihak leasing. Karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar, cuman mutasinya belum bisa dilakukan. Mungkin ya seminggu atau 2 minggu ke depan. Dalam LHKPN terbaru, Deddy Mulyadi mencatatkan memiliki 7 kendaraan, 3 diantaranya mobil mewah. Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraan. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan.